dari seorang bodoh yang terpedaya atau berbuat-buat bodoh yang berpikiran lemah. Dan setiap orang yang berilmu yang bersangatan kelobaannya kepada mengajar, hampirlah dapat dikatakan bahwa maksudnya itu untuk diterima orang dan kemegahan. Dan bahagiannya ialah memperoleh kelezatan jiwa pada masa sekarang, dengan bersemboyankan dapat menunjuk orang-orang bodoh dan menyombongkan diri terhadap orang-orang bodoh itu. Maka bahaya ilmu ialah kesombongan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah, diceritakan dari Bisir, bahwa Bisir menanamkan 17 peti kitab-kitab hadits, yang didengarinya dan tidak diriwayatkannya. Dan Bisir mengatakan, saya bernafsu meriwayatkan hadits itu kepada orang lain. Maka karena itulah, saya tiada meriwayatkannya. Dan jikalau saya bernafsu untuk tiada meriwayatkannya, niscaya saya riwayatkan. Dan karena itulah Bisir berkata, diriwayatkan hadits kepada kami oleh suatu pintu dari pintu-pintu dunia. Dan apabila orang mengatakan, riwayatkan hadits kepada kami, maka sesungguhnya orang itu mengatakan, lapangkanlah jalan dunia bagi kami. Rabi'ah al-Adawiyah berkata kepada Sufyan ats-Tsuri, sebaik-baik orang adalah engkau, jikalau tidaklah keinginan engkau pada dunia. Maka Sufyan bertanya, pada apakah aku inginkan? Rabi'ah menjawab, pada hadits. Dan karena itulah Abu Sulaiman ad-Darani berkata, barang siapa kawin atau mempelajari hadits atau menghabiskan waktunya dengan bermusyafir, maka sesungguhnya ia telah cenderung kepada dunia. Maka inilah bahaya-bahaya yang telah kami mintakan perhatian kepadanya pada kitab ilmu. Berhati-hati, ialah menjaganya dengan uslah, dan meninggalkan berbanyak teman sedapat mungkin. Bahkan orang yang mencari dunia dengan memberi pelajaran dan mengajarinya, maka yang betul baginya, jikalau ia orang yang berakal, pada zaman yang seperti ini, ialah meninggalkannya. Sesungguhnya benarlah Abu Sulaiman al-Khattabi, di mana beliau berkata, tinggalkanlah orang-orang yang gemar pada menemanimu dan belajar padamu. Maka tiadalah bagimu daripada mereka itu harta dan keelokan. Teman-teman zahir itu musuh-musuh secara rahasia. Apabila mereka menjumpai kamu, niscaya mereka berminyak-minyak air kepada kamu tamaluk. Dan apabila kamu jauh dari mereka, niscaya mereka menyakitkan kamu. Siapa saja yang datang dari mereka kepada kamu, adalah dia itu pengintip. Dan apabila ia keluar, niscaya ia menjadi juru pidato orang munafik, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, dengki dan tipu. Maka janganlah kamu tertipu dengan berhimpunnya mereka kepada kamu. Tidaklah maksud mereka itu ilmu pengetahuan, tetapi kemegahan dan harta. Mereka mengambilkan kamu menjadi tangga kepada keperluan dan maksud mereka, dan menjadi keledai pada hajat keperluan mereka. Jikalau engkau teledor pada suatu maksud dari maksud-maksud mereka, niscaya mereka menjadi musuh yang terbesar bagi engkau. Kemudian mereka hitung pulang perginya kepada engkau, sebagai dalil yang menunjukkan atas engkau. Dan mereka memandang yang demikian itu suatu hak yang wajib pada sisi engkau. Dan mereka mengharuskan di atas engkau menyerahkan kehormatan engkau, kemegahan dan agama engkau bagi mereka. Maka engkau bermusuh dengan musuh mereka. Engkau menolong kerabat, pelayan dan wali mereka. Dan engkau bangkit untuk kepentingan mereka selaku orang bodoh, padahal engkau adalah seorang yang mengerti. Dan jadilah engkau seorang pengikut yang hina bagi mereka, sesudah engkau berada selaku orang yang diikuti, yang mengepalai. Dan karena itulah dikatakan,
bahwa mengasingkan diri dari orang awam adalah suatu kehormatan diri, muruah yang sempurna. Maka inilah maksudnya perkataan Abu Sulaiman Al-Khattabi itu. Walaupun ia menyalahi dengan sebahagian dari kata-katanya. Dan itu adalah hak dan benar. Sesungguhnya engkau melihat guru-guru itu dalam perbudakan yang berkekalan, di bawah hak yang lazim dan omelan yang berat, dari orang-orang yang pulang pergi kepada mereka. Seakan-akan orang itu menghadiahkan hadiah-hadiah yang berharga kepada guru-guru itu, dan melihat haknya menjadi suatu kewajiban di atas pundak guru-guru. Dan kadang-kadang orang itu tidak pulang pergi kepada guru, selama ia tidak menanggung perbelanjaannya dengan terus-menerus. Kemudian guru yang miskin, kadang-kadang lemah daripada melaksanakan yang demikian itu dari hartanya. Maka senantiasalah ia pulang pergi ke pintu-pintu rumah penguasa dan merasa pedihnya kehinaan dan kesulitan, sebagaimana dirasakan oleh seorang hina dina. Sehingga dituliskan baginya di atas setengah cara-cara harta haram akan harta haram. Kemudian senantiasalah pegawai penguasa itu memperbudakkannya, menggunakannya untuk pelayan, menghinakannya dan melecehkannya, sampai kepada diserahkan oleh pegawai itu, kepada guru tadi, apa yang ditentukan jumlahnya sebagai nikmat yang berulang-ulang daripadanya yang menjadi tanggungannya. Kemudian berkekalan pula guru itu dalam menghadapi kesulitan membagi dari apa yang diterimanya itu kepada teman-temannya. Jikalau disamakannya pembahagian di antara mereka, niscaya ia dikutuk oleh teman-temannya yang memperoleh hak-hak istimewa. Dan mereka itu menggolongkan guru itu kepada kedunguan, kurang dapat membeda-bedakan dan keteledoran daripada dapat melaksanakan kelebihan dan menegakkan bahagian-bahagian hak dengan keadilan. Dan jikalau dilebih kurangkannya di antara teman-temannya itu, niscaya ia disakiti oleh orang-orang bodoh dengan lidah-lidah tajam. Dan mereka bangkit kepadanya, sebagai bangkitnya sosok-sosok tubuh dan singa-singa. Maka senantiasalah guru itu dalam kekasaran mereka di dunia ini dan dalam tuntutan apa yang diambilnya dan dibagikannya kepada mereka di akhirat. Dan yang mengherankan, bahwa bersama bencana ini semua, guru itu membahayakan dirinya dengan segala kesalahan dan mengikatkannya dengan tali ketipuan. Dan ia mengatakan kepada dirinya, jangan engkau ada-adakan dari perbuatanmu. Sesungguhnya engkau dengan apa yang engkau kerjakan itu adalah menghendaki wajah Allah Ta'ala. Dan menyiarkan syariat agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengembangkan pengetahuan agama Allah dan menegakkan kepentingan para penuntut ilmu dari hamba-hamba Allah. Dan harta sultan-sultan itu tak ada pemiliknya, dan adalah tempat pengintipan bagi kepentingan umum. Dan manakah kepentingan umum yang lebih besar daripada memperbanyak ahli ilmu pengetahuan? Maka dengan ahli ilmu pengetahuanlah, agama itu muncul dan bertakwa ahlinya. Dan jikalau tidaklah guru itu menjadi bahan tertawaan setan, niscaya ia mengetahui dengan sedikit saja pemikiran, bahwa kerusakan masa sekarang, tidaklah sebabnya, selain karena banyaknya orang-orang seperti ahli-ahli fikih fuqaha, itu, yang memakan apa saja yang diperolehnya. Dan tidak memperbedakannya di antara halal dan haram. Lalu mereka itu diperhatikan oleh mata orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu menjadi berani melakukan kemaksiatan, disebabkan keberanian mereka. Karena mengikuti mereka dan menuruti jejak mereka. Dan karena itulah, dikatakan bahwa tidaklah rusak rakyat, melainkan disebabkan rusaknya raja-raja penguasa. Dan tidaklah rusak raja-raja, melainkan disebabkan rusaknya para ulama. Maka berlindunglah kita dengan Allah, dari ketipuan dan kebutaan.
karena itu adalah penyakit yang tak ada obatnya. Faedah kedua, memberi manfaat dan mengambil manfaat. Adapun mengambil manfaat dengan manusia, adalah dengan usaha dan muamalah mengadakan hubungan dengan jual beli dan lain-lain. Yang demikian itu, tidak mungkin, kecuali dengan bercampur baur. Dan orang yang memerlukan kepada yang demikian itu, memerlukan kepada meninggalkan pengasingan diri. Lalu beradalah ia dalam jihad perjuangan dari bercampur baur itu, jikalau ia mencari penyesuaian agama padanya, sebagaimana telah kami terangkan dahulu pada kitab usaha. Maka jikalau ada padanya harta, jikalau ia merasa cukup puas dengan harta itu, niscaya puaslah ia dengan harta itu. Maka mengasingkan diri uslah adalah lebih utama baginya, apabila tertutup dalam kebanyakan hal, segala jalan usaha, selain dari yang maksiat. Kecuali adalah maksudnya berusaha itu untuk bersedekah. Apabila ia berusaha dari cara yang tersebut dan ia mengeluarkan sedekah dengan usahanya itu, maka itu lebih utama daripada mengasingkan diri. Karena menggunakan waktunya itu dengan amalan sunat, dan tidaklah itu yang lebih utama daripada mengasingkan diri, karena menghabiskan waktunya untuk mencari dalil tahakkuk tentang mengenal Allah dan ilmu-ilmu agama. Dan tidaklah yang lebih utama, daripada menghadapkan jiwa dengan seluruh cita-cita kepada Allah Ta'ala, dan menjuruskannya untuk mengingati Allah. Yani siapa yang berhasil memperoleh kejinakan hati dengan munajah dengan Allah, dengan kasyaf terbuka hijab dan dengan mata hati. Tidak dengan sangka waham dan khayalan-khayalan yang salah. Adapun memberi manfaat, yaitu memberi manfaat kepada manusia. Ada kalanya dengan hartanya atau dengan tenaga badannya. Ia bangun menunaikan hajat keperluan manusia itu, di atas jalan mengharapkan pahala. Maka pada bangkit menunaikan hajat keperluan kaum muslimin, ada pahalanya. Dan yang demikian, tidaklah tercapai, selain dengan bercampur baur. Dan orang yang sanggup bercampur baur dengan manusia, serta dapat menegakkan batas-batas hukum agama, maka bercampur baur itu lebih utama baginya dari uslah, jikalau dalam uslahnya itu, ia tidak mengerjakan selain salat-salat sunat dan amalan-amalan yang dilaksanakan dengan badan amal badaniyah. Dan jikalau ia termasuk orang yang terbuka baginya jalan amalan dengan hati, dengan berkekalan zikir atau tafakur, maka yang demikian tidaklah sekali-kali dapat disamakan oleh yang lain. Faedah ketiga, mengajar adab sopan santun, ta'dib, dan adab belajar, ta'adub. Kami maksudkan dengan yang demikian, ialah memperoleh latihan disebabkan kekasaran manusia. Dan berjuang menahan kesakitan dari manusia, untuk menghancurkan nafsu dan memaksakan segala keinginan nafsu syahwat. Dan itu adalah setengah dari faedah-faedah yang diperoleh dengan bercampur baur. Dan bercampur baur itu, lebih utama daripada mengasingkan diri, terhadap orang yang tidak terdidik budi pekertinya dan tidak tunduk hawa nafsunya kepada batas-batas agama. Dan karena inilah, diperkenankan pelayan-pelayan kaum sufi di pondok-pondok langgar-langgar. Lalu kaum sufi itu bercampur baur dengan manusia, dengan pelayanan mereka. Dan dengan orang-orang pasar, untuk meminta sesuatu dari mereka. Untuk menghancurkan kebebalan diri dan mencari pertolongan dari barakah doa orang-orang sufi, yang mengarahkan seluruh cita-citanya kepada Allah. Dan ini adalah pangkal bertolak mabda pada masa-masa yang lampau. Sekarang sesungguhnya telah dicampur baurkan oleh maksud-maksud yang salah. Dan telah mereng yang demikian itu, dari undang-undang konun sebagaimana telah mereng simbol-simbol agama yang lain.
Lalu jadilah, dicari daripada merendahkan diri tawadu, itu dengan pelayanan, akan memperbanyak ikutan, bersangatan mengumpulkan harta dan menampakkan dengan banyak pengikut. Jikalau inilah yang menjadi niat, maka mengasingkan diri uslah itu lebih baik daripada yang demikian, walau ke pekuburan sekalipun. Dan jikalau adalah niat itu melatih jiwa, maka itu adalah lebih baik daripada uslah terhadap orang yang memerlukan kepada latihan. Dan yang demikian adalah termasuk setengah daripada yang dihajati pada permulaan kehendak tadi. Maka setelah berhasil latihan, seyogyanya dipahami bahwa hewan tidaklah dicari dari latihannya itu, akan diri latihan. Tetapi yang dimaksudkan daripadanya, ialah untuk membuat hewan itu menjadi kendaraan, yang dapat menempuh perjalanan berhari-hari dan memendekkan jalan di atas punggung kendaraan itu. Dan badan adalah hewan kendaraan bagi hati, yang dikendarainya untuk berjalan ke jalan akhirat. Dan pada kendaraan itu ada hawa nafsu. Jikalau tidak dihancurkan, niscaya ia akan melawan di jalanan. Orang yang menggunakan waktunya sepanjang umur dengan latihan, niscaya adalah seperti orang yang menggunakan waktu sepanjang umur hewan kendaraannya itu dengan melatihkannya. Dan tidak pernah mengendarainya. Maka ia tidak mengambil faedah daripada hewan kendaraan itu, selain terlepasnya pada waktu itu dari gigitan, sepak dan terjang hewan kendaraan tersebut. Demi sebenarnya, itu adalah faedah yang dimaksudkan. Tetapi faedah yang seperti itu dapat diperoleh dari binatang mati. Dan sesungguhnya hewan kendaraan itu dimaksudkan untuk faedah yang dihasilkan dari hidupnya. Maka seperti itu pula, terlepasnya dari kepedihan nafsu syahwat di waktu itu, dapat dihasilkan dengan tidur dan mati. Dan tiada seyogyanya dicukupkan dengan yang demikian. Seperti pendeta yang dikatakan kepadanya, "Hai pendeta." Lalu ia menjawab, "Bukanlah aku ini pendeta. Sesungguhnya aku adalah anjing galak. Aku penjarakan diriku, sehingga aku tidak menggigit manusia. Dan ini adalah baik, dibandingkan dengan orang yang melukakan manusia. Tetapi tidak seyogyanya, disingkatkan kepada itu saja. Karena orang yang membunuh diri, juga tidak melukakan manusia. Tetapi seyogyanya menoleh kepada tujuan yang dimaksudkan dengan demikian. Dan siapa yang memahami akan demikian dan mendapat petunjuk kepada jalan dan sanggup kepada menjalani jalan itu, niscaya teranglah baginya bahwa uslah itu lebih menolong kepadanya dibandingkan dengan bercampur baur mukhalatah. Maka yang lebih utama bagi orang yang seperti ini ialah mukhalatah, bercampur baur pada awalnya dan mengasingkan diri pada akhirnya. Adapun mengajar adab sopan santun ta'dib, maka sesungguhnya yang kami kehendaki dengan sopan santun itu, ialah melatih orang lain. Dan itu adalah keadaan guru, syaikh kaum sufi bersama kaum sufi. Guru itu tidak sanggup mendidik mereka, kecuali dengan bercampur baur dengan mereka. Dan hal ikhwal syaikh itu ialah hal ikhwal guru. Dan kedudukannya pun adalah kedudukan guru. Dan berjalanlah padanya pada yang berjalan pada penyiaran ilmu, dari bahaya-bahaya yang halus dan ria. Kecuali bahwa tempat-tempat sangkaan mencari dunia dari murid-murid yang belajar untuk memperoleh latihan itu, adalah lebih jauh dari bahaya-bahaya dari para penuntut ilmu. Karena itulah tampak pada mereka itu sedikit orangnya dan pada penuntut ilmu itu banyak. Maka seyogyanya, bahwa dibandingkan apa yang mudah baginya dari bersemedi, dengan apa yang mudah baginya dari bercampur baur dan mendidik orang banyak. Dan hendaklah dihadapkan yang satu dengan lainnya. Dan hendaklah dipilih yang lebih utama.
Dan yang demikian dapat diketahui dengan ijtihad berusaha sungguh-sungguh yang halus dan berlainan menurut keadaan dan orang. Maka tidaklah mungkin menetapkan hukumnya secara mutlak dengan tidak dan iya. Faedah keempat, memperoleh kejinakan dan menjinakkan hati. Itu adalah maksud orang yang menghadiri peralatan, undangan, tempat-tempat pergaulan dan kejinakan hati. Dan ini pada waktu itu juga kembali kepada bahagian jiwa. Terkadang ada yang demikian itu, di atas jalan haram, dengan berjinak-jinakan hati dengan orang yang tidak boleh berjinak-jinakan hati. Atau di atas jalan mubah cara yang diperbolehkan. Dan terkadang disunahkan yang demikian, karena urusan agama. Dan yang demikian, mengenai orang yang diperoleh kejinakan hati, dengan menyaksikan hal ihwalnya dan perkataan-perkataannya tentang agama. Seperti kejinakan hati dengan syaikh-syaikh yang selalu menuruti jalan takwa. Dan terkadang cara itu bersangkutan dengan bahagian jiwa. Dan disunatkan, apabila maksudnya adalah menyenangkan hati untuk menggerakkan panggilan kerajinan pada ibadah. Sesungguhnya hati itu apabila dipaksakan, niscaya ia buta. Dan manakala di waktu sendirian kesepian dan waktu duduk-duduk dengan teman, merasa kejinakan yang menenteramkan hati, maka duduk-duduk itu lebih utama. Karena pelan-pelan pada ibadah adalah setengah dari kehati-hatian bagi ibadah. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak bosan, sehingga kamu bosan. Ini adalah keadaan yang tidak dapat dilepaskan. Karena jiwa itu, tidaklah merasa jinak dengan kebenaran terus-menerus, selama ia tidak ditentramkan, diistirahatkan. Dan pada memberatkan jiwa yang terus-menerus itu, meminta sejenak waktu untuk istirahat. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini kokoh kuat, maka masukkanlah ke dalamnya dengan pelan-pelan. Memasukkan ke dalamnya dengan pelan-pelan, adalah sifat orang-orang yang bermata hati. Dan karena itulah Ibnu Abbas berkata, jikalau tidaklah takut kepada was-was, niscaya tidaklah aku duduk-duduk dengan manusia. Sekali Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya aku masuki negeri-negeri, yang tidak ada orang yang menjinakkan hati padanya. Adakah yang merusakkan manusia, selain dari manusia? Jadi, maka tidaklah merasa cukup orang yang mengasingkan diri itu, tanpa teman yang merasa kejinakan hati dengan melihat dan bercakap-cakap sesaat dalam sehari semalam. Maka hendaklah bersungguh-sungguh mencari orang yang tidak akan merusakkannya pada saatnya itu, akan saat-saatnya yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu menurut agama temannya. Maka hendaklah seseorang kamu melihat akan orang yang mau diambil menjadi teman. Dan hendaklah berusaha supaya adalah pembicaraannya ketika bertemu, mengenai urusan agama, menceritakan hal ihwal hati, pengaduan dan keteledoran hati dari ketetapan di atas kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka pada yang demikian, memperoleh kelegaan dan menenteramkan bagi jiwa. Dan padanya itu jalan yang lapang bagi tiap-tiap orang yang sibuk dengan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya, tidaklah terputus pengaduan hati, walaupun diberi usia yang panjang. Dan orang yang rela tentang dirinya, sudah pasti tertipu. Maka kejinakan hati yang semacam ini, pada sebagian waktu siang, kadang-kadang lebih utama daripada uslah terhadap sebahagian orang. Maka carilah padanya pertama-tama hal ihwal hati dan hal ihwal teman duduk. Kemudian barulah duduk-duduk bersama. Faedah kelima, tentang memperoleh pahala dan menghasilkan pahala bagi orang lain.
Adapun memperoleh pahala, ialah dengan menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit dan datang pada salat 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun datang pada salat Jumat, adalah tak boleh tidak. Dan menghadiri salat jamaah pada salat-salat yang lain juga, tidak diberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Kecuali karena takut kepada kesukaran yang nyata, yang menggantikan pahala jamaah yang hilang bahkan menambahkan lagi di atas yang hilang itu. Dan yang demikian, tidaklah terjadi, kecuali jarang sekali. Dan seperti itu pula, pada menghadiri perkawinan dan undangan, akan memperoleh pahala, di mana pada kehadiran tersebut memasukkan kegembiraan pada hati muslim. Adapun menghasilkan pahala bagi orang lain, maka yaitu, bahwa ia membuka pintu supaya manusia berkunjung kepadanya. Atau supaya manusia, bertakziah berbela sungkawa kepadanya, waktu mendapat musibah. Atau menyampaikan ucapan tahniah, ucapan selamat waktu ia memperoleh nikmat. Sesungguhnya dengan demikian, orang itu akan memperoleh pahala. Dan seperti itu pula, apabila ia dari golongan ulama dan mengizinkan bagi orang banyak berziarah kepadanya, niscaya orang banyak akan memperoleh pahala berkunjung. Dan dengan memungkinkan yang demikian, ia menjadi sebab pada pahala itu. Maka seyogialah ditimbang akan pahala bercampur baur ini dengan bahaya-bahayanya yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ketika itu, kadang-kadang uslah mengasingkan diri yang kuat. Dan kadang-kadang muhalatah bercampur baur yang kuat. Diceritakan dari segolongan ulama terdahulu, seperti Malik dan lainnya, tidak mau memperkenankan undangan, mengunjungi orang sakit dan menghadiri jenazah. Bahkan, adalah mereka selalu di rumahnya. Mereka tidak keluar, kecuali ke Jumat atau ziarah kubur. Dan setengahnya meninggalkan kota dan menuju ke puncak-puncak bukit, untuk menyelesaikan diri bagi ibadah. Dan lari dari segala yang menyibukkan. Faedah ke-6. Dari bercampur baur itu lahirlah merendahkan diri. Sifat merendahkan diri adalah setengah dari tingkat yang paling utama. Dan tidak sanggup melaksanakan merendahkan diri pada waktu sendirian. Kadang-kadang adalah takabur, kesombongan itu, menjadi sebab memilih mengasingkan diri. Diriwayatkan dalam cerita orang-orang Bani Israel, bahwa seorang ahli hikmat dari para ahli hikmat, mengarang 360 buku tentang hikmat filsafah. Sehingga ia menyangka, bahwa ia telah memperoleh suatu tempat derajat pada sisi Allah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya, katakanlah kepada si Anu, bahwa engkau telah memenuhkan bumi ini dengan nifak kemunafikan. Dan aku tidak menerima dari kemunafikanmu akan sesuatu. Nabi tersebut berkata, lalu ahli hikmat itu menyembunyikan diri dan tinggal sendirian dalam suatu lubang di bawah tanah. Dan berkata, sekarang sampailah aku kepada kerelaan Tuhanku. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya, katakanlah kepadanya, bahwa engkau belum sampai kepada kerelaanku, sehingga engkau bercampur baur dengan manusia dan sabar atas kesakitan yang diperbuat mereka. Maka ahli hikmat itu keluar, lalu masuk ke pasar-pasar, bercampur baur dengan manusia, duduk-duduk dengan mereka, bantu-membantu sesama mereka, memakan makanan di antara mereka dan berjalan di pasar-pasar bersama mereka. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya, sekarang ia telah sampai kepada kerelaanku. Maka berapa banyak orang yang berusaha mengasingkan diri dalam rumahnya dan yang menjadi penggeraknya ialah takabur. Dan yang mencegahnya untuk datang ke perayaan-perayaan,
ialah bahwa ia tidak dimuliakan atau tidak didahulukan. Atau ia melihat dengan tidaknya bercampur baur dengan orang banyak itu, lebih meninggikan tempatnya, derajatnya, dan lebih mengekalkan kebaikan sebutannya di antara manusia. Kadang-kadang ia mengasingkan diri, karena takut daripada diperlihatkan keburukan-keburukannya, jikalau ia bercampur baur. Maka janganlah engkau berkeyakinan bahwa padanya zuhud dan sibuk dengan ibadah. Ia mengambil rumahnya untuk menutupi segala keburukannya, untuk mengekalkan keyakinan manusia tentang kezuhudannya dan banyak ibadahnya, tanpa menghabiskan waktu dalam hilwah semedi, dengan zikir atau tafakur. Dan tanda orang-orang tersebut tadi, ialah bahwa mereka suka dikunjungi dan tidak suka mengunjungi. Mereka merasa gembira dengan mendekatnya orang-orang awam dan sultan-sultan kepada mereka. Mengumpulnya orang-orang itu pada pintu dan jalan mereka, dan orang-orang itu mencium tangan mereka atas jalan barakah. Jikalau kesibukan sendiri yang tidak menyukakannya untuk bercampur baur dan berkunjung kepada orang lain, niscaya kunjungan orang lain pun kepadanya tidak menyukakannya. Sebagaimana telah kami ceritakan hal Al-Futlel, di mana ia berkata, "Adakah engkau datang kepadaku, kecuali untuk aku berhias bagimu dan kamu berhias bagiku?" Dari Hatim Al-Asyam, bahwa beliau mengatakan kepada Amir yang berkunjung kepadanya, "Hajatku ialah bahwa aku tiada melihat engkau dan engkau tiada melihat aku." Maka orang yang tiada sibuk beserta jiwanya dengan berzikir kepada Allah, maka pengasingan dirinya dari manusia banyak, sebabnya ialah bersangatan terganggu pikirannya dengan orang banyak itu. Karena hatinya menjurus kepada menoleh kepada pandangan mereka kepadanya, dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Mengasingkan diri dengan sebab ini, adalah bodoh, dari beberapa segi. Segi pertama, bahwa merendahkan diri dan bercampur baur, tiadalah mengurangkan kedudukan orang yang menyombongkan diri, dengan ilmunya, atau agamanya. Karena Ali membawa kurma kering, tamar, dan garam pada kain dan tangannya. Dan beliau bermadah, "Tidaklah kurang orang sempurna, dari kesempurnaannya, oleh apa yang ia bawa, yang berguna kepada keluarganya." Abu Hurairah, Hujaifah, Ubay dan Ibnu Mas'ud, diridai Allah, kiranya mereka sekalian membawa ikatan kayu api dan karung tepung di atas bahu mereka. Adalah Abu Hurairah berkata, dan ia adalah wali negeri Madinah, dan kayu api di atas kepalanya, "Berilah jalan bagi amirmu." Dan penghulu segala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membeli sesuatu, lalu dibawanya sendiri ke rumahnya. Maka berkata sahabatnya kepadanya, "Berilah kepadaku untuk aku bawa." Lalu menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yang punya barang itu, lebih berhak membawanya." Al-Hasan bin Ali lalu di suatu tempat untuk menanyakan sesuatu. Dan di tangan orang-orang yang dilalui itu, daging yang sedang dimakan. Maka mereka itu mengajak makan, "Marilah makan siang, wahai putra Rasulullah." Maka Al-Hasan turun dan duduk di atas jalan, dan makan bersama mereka. Kemudian berkendaraan dan berkata, bahwa Allah tiada menyukai orang-orang yang takabur. Segi kedua, bahwa orang yang menyibukkan dirinya mencari kerelaan manusia kepada dirinya dan membaguskan kepercayaan mereka kepadanya, adalah tertipu. Karena, jikalaulah ia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, marifah, niscaya ia tahu bahwa makhluk itu, tiada mencukupi baginya sesuatu, selain dari Allah. Bahwa kemelaratan dan kemanfaatannya adalah di tangan Allah. Tiadalah yang mendatangkan manfaat dan melarat selain dari Allah.
bahwa orang yang mencari kerelaan dan kecintaan manusia dengan kemarahan Allah, niscaya ia dimarahi Allah. Dan Allah mendatangkan kemarahan manusia kepadanya. Bahkan kerelaan manusia itu adalah suatu maksud yang tidak akan tercapai. Maka kerelaan Allah yang lebih utama dicari. Karena itulah, Asy-Syafi'i berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, "Demi Allah, aku tiada mengatakan kepadamu, melainkan nasihat. Sesungguhnya tiada jalan kepada keselamatan dari manusia. Maka perhatikanlah apa yang membaikkan kepadamu, lalu kerjakanlah. Dan karena itulah, bermadah seorang penyair. Barang siapa mengintip-intip orang, niscaya ia mati kesedihan. Dan dengan kelezatan, menang orang yang penuh keberanian." Sa'al melihat kepada salah seorang sahabatnya, lalu berkata kepadanya, "Berbuatlah begini-begini untuk sesuatu yang aku suruhkan." Maka sahabatnya itu menjawab, "Wahai Ustadz, saya tidak sanggup karena manusia." Lalu Sa'al menoleh kepada teman-temannya dan berkata, "Tidaklah seorang hamba itu memperoleh hakikat makna dari pekerjaan ini, sehingga ia mempunyai salah satu dari dua sifat hamba yang jatuhlah manusia dari pandangannya. Lalu ia tidak melihat di dunia, selain penciptanya, Khaliknya. Dan sesungguhnya seorang pun tiada sanggup mendatangkan melarat dan manfaat kepadanya. Dan hamba yang jatuhlah nafsunya dari hatinya. Lalu ia tiada memperdulikan keadaan apapun yang dilihat mereka padanya." Asy-Syafi'i berkata, "Tiadalah seorang pun, melainkan mempunyai yang menyukainya dan yang memarahinya. Apabila ada yang demikian, maka hendaklah engkau berada bersama orang yang taat kepada Allah." Ada orang yang berkata kepada Al-Hasan, "Hai Abu Said, sesungguhnya orang banyak kaum itu datang ke majelismu. Tiadalah tujuan mereka, selain mencari ketelanjuran perkataanmu dan memberatkanmu dengan pertanyaan." Maka Al-Hasan tersenyum dan berkata kepada yang berkata tadi, "Ringankanlah atas dirimu sendiri. Maka sesungguhnya aku memperkatakan akan diriku sendiri dengan penempatan sorga dan berdekatan dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku amat mengharapkan, dan tidak aku memperkatakan akan diriku dengan keselamatan dari manusia. Karena aku sesungguhnya mengetahui bahwa yang menjadikan mereka, yang menganugerahkan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan dan yang mematikan mereka, tidak selamat dari mereka." Musa As berdoa, "Wahai Tuhanku, tahankanlah dariku lidah manusia." Maka Tuhan berfirman, "Hai Musa, itu adalah hal yang tidak aku pilihkan untuk diriku sendiri. Maka bagaimanakah aku memperbuatkannya dengan kamu?" Dan Allah SWT mewahyukan kepada Uzair, "Jikalau tidak engkau membaguskan jiwa engkau, dengan aku jadikan engkau karet dalam mulut penggigit-penggigit, niscaya tidak aku tuliskan engkau padaku dari orang-orang yang tawadu, yang merendahkan diri." Jadi, orang yang menahankan dirinya dalam rumah, untuk membaguskan anggapan dan perkataan manusia kepadanya, maka dia adalah dalam tanggungan yang berat sekarang di dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih besar jikalau mereka mengetahui. Jadi, tidaklah disunatkan uslah, kecuali bagi orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhannya dengan berzikir, bertafakur, berfikir, beribadah dan berilmu, di mana jikalau orang banyak bercampur baur dengan dia, niscaya hilanglah waktunya dan banyaklah bahayanya. Dan kacau balaulah ibadah-ibadahnya. Inilah mara bahaya yang tersembunyi dalam memilih, uslah itu, yang seyogialah dijaga. Karena dia adalah membinasakan muhlikat dalam bentuk melepaskan munjiat dari kebinasaan.
Faedah ketujuh, percobaan pengalaman.